Ya, Shalom Aleichem, Bisem Hamasea, salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Materi kita pada saat ini ialah di dalam diri Yesus ada kodrat ganda. Materi ini sengaja saya paparkan untuk meluruskan pemahaman saudara kita dari sebelah yang menyatakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Ya, sah-sah saja menurut pandangan mereka. Tetapi saya katakan bahwa saya tidak menafsirkan kitab suci saudara kita dari sebelah, karena kita itu menghindari adanya penistaan agama. Saya perlu sampaikan bahwa kenapa Kristen dan Islam itu sering ada kesalahpahaman. Itu karena keduanya adalah agama semawi, yaitu agama yang diturunkan dari nenek moyang kita Ibrahim atau Abraham. Di mana keduanya adalah sama-sama di dalam penyebaran agamanya adalah agama yang mission atau dakwah. Sehingga kalau menyampaikan firman Tuhan ada yang tertarik, ya monggo. Yang penting tidak ada paksaan, karena itu adalah hak asasi dari setiap orang untuk memilih agama yang dia merasa cocok di dalam pemahamannya. Dan setelah mengikuti ajaran baru, saya tekankan di sini bahwa harus belajar betul-betul dengan firman yang baru. Jangan lagi justru menjelekkan agama lamanya yang ditinggalkan. Karena itu yang saya sering lihat, itu tidak benar sama sekali. Ya, dalam hal ini saya membagi dua tahap. Yang pertama ialah bahwa dari firman Tuhan itu menurut keyakinan Kristen ialah bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yaitu di dalam hal penciptaan Adam. Kemudian Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Semua manusia berasal dari Bani Adam dan Hawa. Kecuali Yesus Kristus, dia dari firman Allah yang berinkarnasi atau nusul oleh pekerjaan Roh Kudus lewat perawan Bunda Maria dan melahirkan Yesus. Di dalam diri Yesus ada kodrat ganda yang harus betul-betul dipahami, ialah bahwa sepenuhnya ilahi atau 100% Allah itu sendiri. Yang kedua, sepenuhnya insani atau 100% manusia. Dan itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Di dalam keilahiannya kita lihat pada
ada beberapa pasal yang saya kutip, cukup banyak pasal yang menyatakan untuk itu, tapi ada beberapa saja. Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. En arge en hologos. Kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Itu jelas. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Juga kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau manusia biasa atau nabi-nabi yang sebelumnya tidak akan pernah berkata demikian. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita juga bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya kira beberapa pasal itu sudah cukup untuk mendukung bahwa Yesus Kristus itu adalah ilahi atau 100% Allah itu sendiri. Yesus mengampuni dosa manusia. Nabi siapakah yang bisa mengampuni dosa manusia? Kecuali Yesus. Yesus tidak menolak penyembahan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Firman Tuhan juga katakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku tidak datang dari dunia, tetapi aku datang dari surga. Karena memang Dia yang mempunyai surga. Di dalam kemanusiaannya, setelah Dia mengosongkan dirinya di kayu salib, Yesus haus dan lapar. Ini memperlihatkan kemanusiaan 100%. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yesus mendoakan orang-orang yang menghina, meludahi, dan menyalibkan Dia. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan setelah dibangkitkan oleh Allah dari kematian itu, Dia disaksikan oleh Maria Magdalena. Sehingga Maria Magdalena ini digelar sebagai
apostol, apostola, rasul di atas rasul. Dia bukan rasul, tetapi dia digelar sebagai apostol, apostola. Dia disaksikan oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Tentunya yang ke-10 murid yang lain. Karena Yudas Iskariot yang mengkhianati, dia sudah menggantung diri dan terurai perutnya. Oleh sekitar 500 orang pada waktu itu, dan pada waktu Injil ini disusun, sebagian masih hidup. Yesus dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Artinya bahwa Yesus sudah tidak terbatas lagi dengan waktu dan tempat. Itu bisa dibuktikan pada waktu murid-murid Yesus berkumpul dalam suatu rumah yang terkunci, dan tiba-tiba Yesus muncul di tengah. Jadi dia sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian 40 hari naik kembali ke surga, di mana masih memesan bahwa setelah saya akan datang seorang penghibur yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dari awal saya katakan bahwa saya tidak akan menafsirkan Quran surat Al-Maidah 72. Tetapi saya mau mencoba melihat Isa Al-Masih di dalam Quran dan hadits itu sendiri. Saya hanya membacakan sesuai dengan apa yang terdapat dalam, tapi sama sekali saya tidak mau terseret untuk menafsirkan. Dari Quran surat 3 Ali Imran 42, di mana firman Tuhan berbunyi, dan ingatlah ketika malaikat dalam kurung Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia," dalam kurung yang semasa dengan kamu. Quran surat 19 Maryam 19. Ia dalam kurung Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Karena Yesus memang dia tidak berdosa. Dia lahir ke dunia sebagai manusia, tapi dia tidak berdosa. Kemudian yang berikut dari hadits Sahih Bukhari, jilid yang ketiga halaman 208 ayat 1493. Semua anak Adam yang lahir sudah disentuh setan, kecuali Isa putra Maryam.
Quran surat 3 Ali Imran 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah yang menggembirakan kamu dalam kurung dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat dalam kurung yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah." Quran surat 4 An-Nisa 171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan dalam kurung yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dalam kurung dengan tiupan roh daripadanya. Quran surat 3 Ali Imran 49 yang berkata, dan dalam kurung sebagai rasul kepada Bani Israel, dalam kurung yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu." Juga kita bisa lihat di dalam Quran surat 19 Maryam 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang berikut, Quran surat 3 Ali Imran 55. Dalam kurung, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada aku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat." Juga di dalam surat 4 An-Nisa 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, dalam kurung Isa, sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Dari hadits Ibnu Majah Al-Siyah
191, tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam. Hadits sahih Muslim nomor 127, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya. Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dan yang terakhir, Quran surat 43, As-Sukruf 63. Dan tatkala Isa datang membawa terang, dia berkata, sesungguhnya aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Barangkali itu cukup dari beberapa pasal di baik itu di Quran, Al-Quran maupun di hadits. Semoga itu bisa mendukung atau menjawab apa yang dikatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72. Sekali lagi bahwa saya tidak akan menafsirkan ayat-ayat itu karena saya menghindari adanya penistaan agama. Kebetulan ya saya orang hukum. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya tekankan kembali bahwa hak saudara untuk memilih agama yang Anda senangi atau dengan cocok dengan pemahaman saudara, itu adalah hak asasi dijamin oleh hak asasi manusia. Tetapi tolong Anda jangan justru pindah dari suatu keyakinan ke keyakinan yang lain, tetapi justru di keyakinan baru menjelekkan keyakinan lama yang ditinggalkan. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Barangkali ini perlu saja yang saya sampaikan. Semoga saudara-saudara yang mendengarkan, saya katakan bahwa baik itu dari saudaraku dari yang Kristen, saya yakin banyak yang belum memahami bahwa di dalam diri Yesus itu ada kudrat ganda. Dan kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan, saudara sudah bisa menjawab. Barangkali itu yang saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini semakin menguatkan iman percaya kita. Kita tidak perlu lagi digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kalau boleh dikatakan bahwa itu adalah antikristus, di mana pada akhir zaman antikristus tidak bisa lagi kita pungkiri, dia akan hadir di tengah-tengah kita. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Shalom Aleichem. Bisem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.